Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berita gembira ya, karena ada 5 bantuan pemerintah dilanjut sampai dengan 2021. Dan berikut cara daftarnya, supaya kalian terutama yang belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah bisa menikmatinya. Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dari Az-Zahra Studio Channel. Karena channel ini akan selalu update menginformasikan berita bantuan pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya. Dan langsung saja ke informasinya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat acara penyerahan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 25 November 2020, yang mengatakan bahwa anggaran belanja negara dalam APBN 2021 adalah sebesar 2.750 triliun rupiah dan masih difokuskan dalam penanganan COVID-19, baik itu bidang kesehatan maupun bidang ekonomi. Dalam program ekonomi, pemerintah sendiri mempunyai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ya, dalam PEN ini ada beberapa bantuan dari pemerintah yang menyasar kepada warga yang terdampak COVID-19. Dan berikut 5 daftar bansos yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021 beserta cara daftar dan mengeceknya. Dan langsung saja. Yang pertama, bantuan sosial tunai atau BST. Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial ya, bahwa bantuan sosial tunai atau BST itu akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Menurut Kemensos, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang belum menerima BST di tahun 2020. Perpanjangan program bantuan sosial tunai ini bertujuan untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya, yang sejumlah 10 juta keluarga penerima manfaat pada 34 provinsi. Untuk cara pendaftarannya, kalian silakan langsung ke kantor desa membawa KTP untuk diajukan ke DTKS Kementerian Sosial. Yang kedua adalah BLT UMKM ya. Jadi bantuan yang diperpanjang hingga 2021 selain BST adalah BLT UMKM yang sebesar 2,4 juta rupiah untuk pengusaha mikro atau BLT UMKM. Bantuan ini diberikan secara cuma-cuma ya atau hibah untuk membantu para pelaku usaha mikro agar memiliki modal ketika membuka usahanya kembali. Cara untuk mendaftarkan bantuan ini, para pelaku UMKM harus mengajukan usahanya terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Kadiskop UKM, kabupaten atau kota di wilayahnya masing-masing. Masyarakat yang mengajukan diri akan didata dan dicek satu persatu ya, apakah benar-benar layak mendapatkan bantuan ini atau tidak. Setelah terdaftar, nantinya para pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah dari pemerintah yang akan ditransfer lewat rekening Bank Himbara yang ditunjuk. Jadi bantuan ini bersifat hibah ya, bukan pinjaman. Jadi tidak ada pengembalian nantinya dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Yang ketiga adalah kartu prakerja. Ya, jadi untuk masyarakat yang belum lolos pada program Kartu Prakerja tahun 2020 dapat mendaftarkan diri kembali karena program Kartu Prakerja akan diperpanjang di tahun 2021. Khusus untuk teman-teman di tahun 2020 yang sudah pernah mendaftar Kartu Prakerja namun belum lolos, di tahun 2021 masih tetap ya, tinggal menyambungkan saja
karena data mereka masih tersimpan di dalam database PMO dan tidak perlu mengisi data seperti saat mendaftar pertama kali di situs www.prakerja.go.id. Dan untuk kalian yang belum pernah mendaftar kartu prakerja, kalian bisa langsung mengaksesnya di www.prakerja.go.id ya. Dan untuk cara daftar lengkapnya ada di kolom deskripsi video ini. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa program kartu prakerja tahun depan penerimanya tidak ada yang sama ya dari tahun 2020, alias yang sudah menerima prakerja tahun 2020 tidak akan dapat lagi di tahun 2021. Untuk memberi kesempatan kepada rekan-rekan yang sampai saat ini belum menerima manfaat dari kartu prakerja. Kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Dilansir dari laman resmi kartu prakerja bahwa program kartu prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan ya, tapi juga para buruh, karyawan dan pegawai yang ingin meningkatkan keterampilannya. Untuk masyarakat yang lolos mendapatkan kartu prakerja, dia akan mendapatkan bantuan ya. Yang pertama adalah senilai Rp1.000.000 untuk biaya pelatihan, kemudian sebesar Rp600.000 ya dibayarkan setiap 1 bulan sekali selama 4 bulan, yaitu untuk insentif prakerja, dan yang terakhir insentif survei sebesar Rp50.000 yang dibayarkan 3 kali ya, dari 3 survei dibayarkan totalnya Rp150.000. Jadi total semuanya adalah Rp3,55 juta. Yang keempat adalah subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan. Jadi menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan program subsidi gaji hingga kuartal 1 tahun 2021. Pada tahun 2020, subsidi gaji diberikan untuk 15,7 juta pekerja ya. Dengan nilai subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta yang dibayarkan 2 kali ya dalam 4 bulan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah mereka penerima BSU di tahun 2020 ini akan mendapatkan BSU kembali di tahun 2021? Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah masih belum dapat memastikannya. Sebab pemerintah sendiri masih mengevaluasi seluruh bansos kepada masyarakat serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Dan berikut cara cek nama kamu termasuk dalam penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan apa tidak ya. Yang pertama, kunjungi laman atau website resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker di kemnaker.go.id. Kemudian klik daftar yang ada di pojok kanan atas website, lalu pilih daftar sekarang. Kemudian lengkapi pendaftaran akun dengan mengisi nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nama bapak atau ibu kandung, lalu alamat email, nomor handphone dan password. Selanjutnya klik daftar sekarang di bagian bawah. Selanjutnya kode OTP akan dikirim lewat SMS ke nomor telepon genggam yang didaftarkan tadi, dan aktifkan akun menggunakan kode yang terkirim di pesan singkat SMS. Setelah itu buka kembali pada laman kemnaker.go.id dan login, dan lengkapi profil meliputi foto profil, biodata diri, status pernikahan, dan domisili lokasi. Setelah berhasil, kunjungi profil. Dan jika terdaftar sebagai penerima BLT subsidi upah, maka ada pemberitahuan seperti ini rekan-rekan. Kamu telah terdaftar di BPJS Tenaga untuk diusulkan sebagai penerima bantuan. Mohon cek kembali kelengkapan data kamu ke perusahaan tempat kamu bekerja. Untuk cara daftar lebih detailnya saya tautkan linknya di deskripsi video ini. Kemudian yang kelima, bansos PKH dan BPNT. Jadi kedua bansos ini adalah bansos reguler pemerintah yang
diklaim bisa mengurangi kemiskinan ya. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH, Kemensos telah berkomitmen bakal mempercepat pencairan bantuannya dari setiap 3 bulan menjadi tiap bulan di tahun 2021 nanti. Kemudian kepesertaan PKH pun diperluas ya dari 9,2 juta KPM atau keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar 30,4 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah program sembako bantuan pangan non tunai atau PPNT. Untuk program yang ini kepesertaannya juga diperbanyak ya dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM ya di program tahun 2020, dan tahun 2021 kepesertaan BPNT ini ditetapkan sebanyak 18,5 juta KPM. Untuk mengikuti program ini, rekan-rekan bisa pastikan dulu ya namanya tercantum apa tidak ya di DTKS Kementerian Sosial. Namun kalau belum ya, kalian bisa daftar secara mandiri dengan cara datang ke kepala desa di tempat kalian dengan membawa KTP ya, untuk bisa diajukan di DTKS Kementerian Sosial. Dan cara daftar lebih lengkapnya juga saya sertakan di deskripsi video ini. Baik teman-teman, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dari Azahra Studio Channel. Karena channel ini akan selalu update untuk memberitakan dan menginformasikan berita, bansos dari pemerintah, dan tips-tips menarik lainnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.